tinggal penghuni. 3 menit kemudian, bumi dan matahari dan planet-planet dan meteor bermunculan. Kok kan Di bumi dia daftar panja. seringkali Ada ikut TO, iya Kak. Kira-kira ada rencana mau daftar GO? resep membuat jagat raya. Ambil sebutir proton yang sangat kecil, lebih kecil dari pasir. Lalu lempar ke tempat jauh dan meledak lebih hebat dari letusan Gunung Merapi. Muncul jagat raya kosong, seakan rumah ditinggal penghuni. 3 menit kemudian, bumi dan matahari dan planet-planet dan meteor bermunculan. Jatuh di bumi, seringkali tanpa ampun, bumi kesakitan. Menangis, menjadi air laut. Dan muncullah bulan dari debu bumi. Dan aku tak bisa Dan aku tak bisa ke matahari dengan suhu 10 miliar derajat. Naya Gina Jamila dalam karyanya Resep Membuat Jagat Raya. Abang nih apa sih Bang? Gatal-gatal, Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya pada siang hari ini kita bisa menyapa lagi teman-teman di sini. Mungkin ada yang dari berbagai wilayah, dari berbagai kota di sini ya. Kita bersama-sama di hari Minggu yang mana mungkin biasanya teman-teman di luaran sana sedang menikmati waktu bersama keluarganya, tapi teman-teman di sini, para peserta yang sudah hadir lebih memilih mungkin untuk mengikuti bincang buku bersama kami yang pada hari ini tentu saja spesial dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Jadi kami di sini spesial pada hari ini Read Aloud You, Reading Bulks, Gorga, dan juga Read Aloud Indonesia spesial menghadirkan seorang penulis buku yang masih anak-anak tetapi sudah bisa membuat banyak sekali karya. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Rosi Setiawan yang sudah hadir dan juga narasumber spesial kita pada siang hari ini yaitu Naya. Halo Naya, biasa disapa Naya ya. Apa kabar Naya? Baik, ya. Alhamdulillah baik. Oke, nah nanti kita juga akan mendengarkan buku-buku karya dari Naya ini, beberapa karyanya, beberapa judul buku akan dibacakan oleh teman-teman. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa sejenak, semoga kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan banyak manfaat untuk teman-teman semua. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Terima kasih. Nah, teman-teman, mohon izin saya Elis di sini akan bertindak sebagai pembawa acara yang akan menemani teman-teman dari awal hingga akhir nanti. Mohon izin juga saya ingin membacakan sedikit mengenai kegiatan bincang buku ini dan ini kebetulan adalah bincang buku ke-12 yang mana sebenarnya sudah hampir 1 tahun kami rutin sebulan sekali mengadakan bincang buku. Bahkan ada yang 1 bulan hampir 2 kali ya di hari-hari spesial biasanya. Sama seperti sekarang mungkin di bulan lalu akhir bulan Juli itu baru saja teman-teman mengikuti bincang buku, lalu kenapa awal Agustus ada bincang buku lagi? Ya begitulah. Jadi karena ini ada momen Hari Anak dan kami sangat ingin menghadirkan penulis buku yang masih anak-anak, yang mungkin bisa menginspirasi para bunda, para ayah di sini untuk juga bisa menstimulasi anak-anaknya nanti. Siapa tahu ada yang bisa jadi penulis seperti Naya, atau mungkin kita juga bisa menggali semangat dari Naya, kenapa bisa sampai menulis buku di usia yang sangat dini. Pastinya Naya rajin membaca ya kan, karena orang biasanya bisa menulis setelah dia gemar membaca. Nah ini bisa kita gali nih semangatnya, siapa tahu kita yang udah ibu-ibu mungkin juga ada yang masih remaja-remaja di sini yang ikutan pada siang hari ini bisa termotivasi juga untuk lebih gemar membaca seperti Naya. Ya, jadi kegiatan pada hari ini tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dari Gorga selaku penerbit dari buku Naya Resep Membuat Jagat Raya, kemudian dari Read Aloud You, komunitas Read Aloud yang
berdiri pada tahun 2019, diinisiasi oleh para alumni TOT Red Lot Depok. Kemudian ada Reading Bugs, komunitas Red Lot pertama di Indonesia yang diinisiasi oleh Bu Rosi Setiawan, dan ada Red Lot Indonesia. Ya, baik. Untuk yang selanjutnya teman-teman, kita seperti yang tadi sudah saya janjikan, kita akan mendengarkan beberapa judul dari kumpulan puisi Resep Membuat Jagat Raya ini yang akan dibacakan oleh sahabat Read Aloud. Ya, kita akan spotlight dulu ya sahabat-sahabat Read Aloud pada siang hari ini yang akan membacakan judul-judul puisi dari Naya. Itu ada Kak Nia. Halo Kak Nia. Nah, ini Kak Nia dari Read Aloud Bekasi ya Kak Nia ya. Kemudian ada Kak Ariana. Ya, Halo betul, Kak Ariana. Kalau Kak Ariana dari Red Lot Jaksel ya. Ya, ada Kak Ariana. Kemudian ada Kak Yuli. Halo Kak Yuli. Halo. Ini yang jawab anak kecil. Halo. Halo, Kemudian ada Kak Yuanita. Nah, ini mungkin karena yang bisa di spotlight terbatas ya. Jadi kita akan mendengarkan dulu. Kak Nia akan membacakan salah satu judul puisinya Naya yang berjudul Kisah Sedih Tentang Telepon Genggam. Kak Nia silahkan. Terima kasih Kak Nis. Selamat siang. Wah, kita di awal sudah bercerita tentang kisah sedih, tapi semoga kegiatan kita hari ini akan berjalan menyenangkan ya semuanya. Kisah sedih tentang telepon genggam. Telepon genggam dinyalakan. Pasar malam pun dibuka. Bunyi nyaring panggilan, warna-warni potret wajah, variasi permainan. Mereka asyik sendiri. Ibuku tak mau ketinggalan. Ikut ambil bagian. Aku ditinggal sendirian, tak punya teman mengobrol. Aku bosan, kesepian, seperti tersesat di tengah keramaian. Nak, di sana orang-orang ditembak saat sholat Jumat. Tanya. Tapi ia tak tahu temanku menarik rambutku hingga aku terjatuh tadi pagi. Di sekolah, anak-anak harusnya bermain bersama. Tapi mereka asyik tok-tok sendiri. Bukan video mental. Ibu guru harusnya menegur, tapi ia sama saja. Seperti mobil mainan tanpa baterai, tak melakukan apa-apa. Di telepon genggam, mereka paling prihatin, bicara banjir, gempa, dan banyak bencana. Di dunia nyata, mereka tak melakukan apa-apa. Telepon genggam mencuri segalanya. Ingatan orang-orang, ibuku, teman-temanku, kegembiraanku. Ketika pasar malam usai, mereka sudah kelelahan dan aku tetap sendirian. Abinaya Gina Jamila 2019. Terima kasih. Wow, keren sekali Kak Nia. Terima kasih pembacaan puisinya. Membuat kita terhenyak dan melanglang buana mengikuti imajinasi dari Naya dalam puisi ini ya Kak Nia ya. Iya, itu gambaran seorang anak. Kita sebagai orang tua menyadarinya gitu ya Kak Elis, ternyata itu yang dibayangkan oleh anak, mungkin anak-anak kita juga adik-adik yang ada di sini yang turut hadir. Gitu. Terima kasih Kak Elis. Sama-sama Kak Nia, sehat selalu, sukses selalu.
Ya, baik. Itu tadi dari Kak Nia yang sudah membacakan salah satu judul puisi Naya yang berjudul Kisah Sedih Tentang Telepon Genggam. Mungkin ketika tadi teman-teman mendengarnya pasti ikut terhenyak juga, kemudian membayangkan bagaimana bisa ya seorang Naya sudah bisa menuliskan bait-bait puisi yang begitu mendalam dan memiliki makna yang sangat luar biasa. Nah, baik. Untuk yang selanjutnya, sebelum nanti kita udah nggak sabar nih ya, karena ini kan pertama kalinya bincang buku yang diadakan oleh Red Latiur dan Reading Box itu mengangkat buku puisi. Nah, jadi kita akan bersastra-sastra nih untuk hari ini. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan lagi salah satu judul puisi yang ditulis oleh Naya yang berjudul Es Krim 2. Wah, ini apakah ada es krim 1? Kok ada es krim 2? Ya, ini akan dibacakan oleh Kak Ariana. Silakan Kak Ariana. Halo, Assalamualaikum. Anakku ikut Waalaikumsalam. ya. Tadi kan ikannya udah yang sedih-sedih, sekarang aku mau yang manis-manis. Es krim 2. Ibu membeli es krim. Ibu membeli 2 rasa. Satu berbentuk lurus, rasa coklat. Dan berbentuk. Satu berbentuk bulat, rasa coklat. Dan berbentuk lurus, berasa stroberi. Yang lurus seperti pohon kelapa. Dan yang bulat seperti lubang semut. Ibu membelinya banyak. Aku pun memakan es krim yang banyak. Rasanya aku menaiki burung berwarna orange. Ada satu lagi. Tapi aku harus berhenti. Nanti sakit gigi. Karya Abinaya Gina Jamila 2015. Terima kasih. Yeay, terima kasih Kak Ariana. Ini puisinya, kita kalau misalnya mendengar puisi ini, kalau boleh tanya dulu nih Kak Ariana, ketika pertama kali membaca puisi yang berjudul Es Krim 2, yang ada di bayangan Kak Ariana apa nih? Itu ngebayangin, enggak, pertamanya kan anakku pas beli buku ini, dia langsung pilih-pilih judul, dia langsung pilih judul es krim. Terus dia langsung bilang, Bu, tolong bacakan yang ini. Kenapa baca yang ini? Karena kalau ibu beli es krim, aku tuh pengennya dihabisin semua gitu. Pas aku baca, oh iya, ternyata perasaan anak-anak tuh gitu, kalau dibeliin es krim 3 ya harus dihabisin sehari. Semuanya. Nggak bisa disimpan buat seminggu ya? Iya. Jadi ini termasuk ungkapan jujur gitu ya dari hatinya anak-anak gitu ketika menghadapi hal-hal yang mereka sukai gitu ya. Yang mana mungkin ketika orang dewasa kayaknya melarang gitu kalau misalnya anak menghabiskan es krim sebegitu banyak ya, tapi anak-anak bahagia diwakili oleh Naya dalam puisinya. Betul. Oke, terima kasih ya Kak Ariana. Sampai ketemu lagi. Sukses selalu. Nah, seru nih teman-teman. Jadi tadi kita sudah diajak berpetualang dengan puisi tentang telepon genggam, kemudian ada puisi es krim 2. Nah, selanjutnya ada Kak Yuli. Wah, Kak Yuli. Kak Yuli ini akan langsung saya tanya aja. Kak Yuli akan membacakan puisi yang judulnya apa, Kak? Polar Express. Oke, kenapa pilih itu, Kak? Karena ini mengingatkan masa kecil saya dengan lagunya Tutut naik kereta api. Oke, kita akan persilakan Kak Yuli untuk membacakan yang Polar Express. Silakan Kak Yuli. Terima kasih Kak Elis. Polar Express. Tutut. Suara kereta api seperti kentut. Aku terbangun. Aku memakai jaket bolongku. Aku melihat keluar, ada kereta api sepanjang pensil dan aku mendekatinya. Setumpuk salju warna putih membuat aku selambat seekor siput. Lalu, seorang lelaki dewasa mengajakku naik kereta. Aku menghampirinya. Dia mengajakku sambil bilang, ini adalah Polar Express. Tapi aku tak mau. Kereta berangkat. Aku mengejarnya secepat harimau. Karya Abinaya Gina Jamila tahun 2016.
Yeay, terima kasih Kak Yuli, menyenangkan sekali. Jadi dengan apa namanya bait-bait puisi yang singkat saja ini sudah bisa memberikan imajinasi yang luar biasa buat anak-anak ya kalau dibacain ini ya Kak. Pertama kali aja udah tutut, suaranya seperti kentut, itu udah nyenengin kali ya buat anak-anak ya. Gitu. Bisa mengundang anak-anak untuk senang duluan gitu, jadinya bisa anteng mendengarkan kita bacain puisinya. Iya. Makasih ya Kak Yuli, sampai ketemu Makasih. lagi. Oke, baik. Selanjutnya, tadi kita sudah diajak berpetualang nih, apa namanya, dengan benda-benda, mungkin kan dengan dunia tadi di resep membuat jagat raya, kemudian dengan es krim, kemudian telepon genggam. Nah, sekarang kita akan diajak berpetualang dengan salah satu judul puisi Tubuhku. Nah, berpetualang dengan diri sendiri. Ini akan dibacakan oleh Kak Yuanita. Silakan Kak Yuan. Kak Yuan belum terdengar suaranya? Ya, sudah terdengar. Mungkin agak didekatkan lagi Kak Yuan. Ya, atau mungkin bisa nggak pakai headset mungkin bisa ya. Soalnya nggak terdengar suaranya, nggak masuk. Belum masuk. Halo, terdengar Kak Elis? Nah, aman. Silakan Kak Yulan. Sebentar ya, saya besarkan dulu. Karena kebetulan di sini hujan, jadi mohon maaf kalau ada suara rintik-rintik hujan yang ikut masuk. Gak apa-apa Kak Yulan, jadi semakin mendramatisir pembacaan puisinya ya. Baik, sekarang saya akan membacakan puisi berjudul Tubuhku. Tubuhku, kepalaku sebulat telur, rambutku selurus kabel listrik, mataku untuk melihat dua semut berbaris, hidungku seperti perut bunda, gigiku pagar putih, lambungku tas ku bawa kemana-mana, ususku tali tas yang terbelit, kakiku batang pohon, kukuku jendela bertirai warna-warni bernama kutek. Sayangnya aku sakit. Sekarang aku akan menjaga tubuhku. Karya Abinaya Gina Jamila 2016. Yeay, terima kasih Kak Yuan. Boleh tanya sedikit nggak Kak Yuan, kenapa pilih puisi yang berjudul Tubuhku? Ini ya, kalau saya kebetulan suka banget dengan puisi yang kita diajak berimajinasi gitu kan. Sini tuh metaforanya itu banyak sekali gitu. Naya itu jago banget gitu mendeskripsikan atau seolah-olah kita itu dibawa untuk lebih berimajinasi, seperti kan kepalaku sebulat telur. Terus tadi kukuku jendela bertirai warna-warni. Oh iya, nggak kepikiran kan gitu kan, tapi kita diajak berimajinasi gitu. Jadi senang aja gitu ketika baca, oh iya ya. Dan dia juga ada pesannya di belakangnya gitu, bahwa untuk kita harus jaga tubuh kita gitu, menyayangi tubuh kita gitu. Sederhana tapi kaya dengan imajinasi. Iya betul banget ya. Oke deh, terima kasih ya Kak Yuan. Sampai ketemu lagi. Nanti kita akan langsung berbincang dengan Naya. Dan ini kayaknya dari puisi-puisi aja, mungkin teman-teman yang belum pernah memiliki buku atau membaca bukunya juga pasti akan mulai jatuh cinta dengan karya-karyanya Naya melalui tadi mendengarkan read aloud pembacaan puisi dari bukunya ini. Nah, nanti selanjutnya mungkin kita akan membuat komunitas baru ya, IIFN, Ibu-Ibu Fansnya Naya. Karena dari buku-bukunya dan karya-karyanya Naya di satu buku ini saja tuh sudah bisa membuat kita jatuh cinta gitu dengan karya-karyanya Naya. Ya semoga nanti Naya berkenan ya ada fans baru. Ya baik, untuk selanjutnya kita akan langsung menggali dan ingin tahu juga berbincang ngobrol dengan Naya, tapi akan dipandu oleh Ibu Rosi Setiawan. Beliau adalah guru Read Aloud Indonesia, foundernya Reading Bugs, penulis membacakan nyaring, dan Satgas dari Gerakan Literasi Sekolah. Jadi saya langsung mempersilakan kepada Bu Rosi. Ibu, apa kabar Ibu? Selamat siang. Masih di mute Ibu? Selamat siang. Halo. Ibu. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Baik, sehat. Ya, udah mulai bersepeda lagi Bu hari ini Bu weekend? Hari ini sepeda. Udah setiap hari kalau gitu.
Tapi ini mungkin Bu putarannya dikurangin Bu ya. Iya, sekarang nggak boleh keluar kompleks. Komplek. Di kompleks Jadi aja. muter komplek aja. Oke, ini kita udah nggak sabar nih ingin langsung Iya, saya juga. Iya, Saya bincang-bincang juga itu nih. Naya. Saya juga. Kita langsung undang Bu Rosi dan juga Naya ya. Iya, Silakan halo. Ibu. Halo Naya. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang udah besar, dulu ketemu masih kecil banget. Iya. Tapi ini mulai ditulis di 2014 ya, waktu Naya umur 5-6 iya. tahun. Nah, itu mulai nulisnya ya umur 5 tahunan kalau nggak salah. Keren banget. Dan kita penasaran gitu, kenapa sih bisa nulis? Apa yang latar belakangi? Apa yang membuat kamu menulis? Jadi awalnya itu Naya menulis cuma untuk iseng-iseng doang ya. Jadi awalnya Bunda ngajarin Naya menulis gitu, terus Bunda bilang terus buat kenang-kenangan Naya buat nanti gede nanti gitu. Nah terus nggak taunya itu Naya mulai ketagihan menulis, setiap pagi menulis, menulis tentang apa aja deh, menulis tentang film atau buku atau pengalaman tentang Bunda atau yang lain-lainnya. Dan akhirnya Naya mulai menulis itu karena apa ya? Karena Naya pengen menuangkan segala hal yang ada dalam kepala Naya gitu loh. Dan Naya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman yang baca buku Naya gitu sih. Iya. Jadi setiap ada peristiwa pasti kepengen ditulis. Iya, betul. Iya, terus ke setiap Naya lagi baca apa pasti pengen ditulis gitu ya. Iya. Kan betul. Kelihatan dari sini ada apa Naya pergi ke suatu tempat, ada Naya lagi baca apa. Nah, apa namanya? Itu motivasi besarnya gitu kan. Iya. Tapi kapan sih ya? Kan nggak semua kegiatan ditulis. Jadi kira-kira apa sih yang membuat katakanlah ini satu terus terang nanti Ibu bacain ya, satu ini keren banget juga yang ditulis Naya di tahun 2015 mengenai, nah ini yang harusnya juga concern kita semua, yaitu mengenai sampah. Naya nulisnya begini, aku sebutir sampah dan aku menjijikkan. Banyak lalat mendatangiku, banyak orang membuangku di tempatnya, tapi banyak juga orang membuangku sembarangan. Sampah seperti semut juga bisa seperti beruang. Jika dicium, baunya membuat hidungku sakit. Makanya aku akan selalu membuang sampah di tempatnya. Ingat, jangan buang sampah sembarangan. Sayangilah lingkungan. Nah, ini kan sebenarnya keseharian ya, teman-teman yang lain. Tapi tidak semua dari kita bisa memilih kata-kata untuk mewakili sampah ini. Nah, apa kira-kira yang mencetus itu? Kapan gitu? Jadi itu. Sorry. Oke. Jadi sebenarnya Naya mulai kepikiran tentang sampah itu saat Naya melihat, jadi kan setiap hari Naya kan pergi jalan-jalan keliling komplek, kadang ke Universitas Bunda gitu. Nah terus Naya sering melihat apa ya, orang-orang buang sampah sembarangan, terus sampahnya dibiarin gitu aja gitu, nggak diambil, nggak ditaruh ke tempat sampah gitu. Jadi Naya menganggap itu kayak hal yang kakek kata Bunda ajarin itu kalau membuang sampah itu sudah tepatnya gitu kan ya. Jadi Naya memutuskan untuk menulis puisi itu supaya teman-teman yang lain juga membuang sampah sudah tepatnya gitu loh, seperti itu. Peduli gitu ya. Iya. Peduli. Keren banget. Terus kalau bisa punya kata-kata yang banyak gitu ya, kosakata yang banyak itu berasal dari mana sih? Nah, sebenarnya kata-kata banyak itu kan emang waktu itu banyak baca buku ya gitu. Selain itu Bunda juga sering ngobrol dengan Naya
Dan kadang-kadang kalau Bunda berbicara dengan kata yang nggak Naya kenal gitu, pasti Naya bakal langsung bertanya, Tanya, itu apa artinya gitu. Iya, betul itu seperti terus itu. nambah-nambah terus gitu ya. Terus Iya. pemilihannya gitu ya, naruh ini di sini, naruh ini di sini, apa yang katakanlah belajarnya dari mana gitu loh. Kok anak sekecil Naya gitu bisa naruh kata-kata itu. Jadi sih awalnya Naya diajarin menulis dengan baik dan benar itu dari umur 5 tahun oleh Bunda. Jadi kan karena awalnya Naya nulis itu masih berantakan gitu kalimatnya ya. Jadi Bunda memutuskan untuk mengajari Naya menulis dengan baik dan benar, SPOK dan yang lain-lain seperti itu. Itu di 5 tahun tuh? Iya, umur 5 tahun. Jadi kalau nulis nggak berantakan lagi seperti itu sih. Tuh, diawali dari situ. Terus kenapa puisi? Puisi. Jadi sebenarnya itu dulu sampai udah banyak. Iya, jadi dari sebenarnya 2014. itu awalnya itu sih saya menulis diary gitu kan ya. Dan setelah itu Bunda mengajarin saya nulis puisi gitu, dan saya nggak tahu ya gitu kenapa Bunda memilih puisi gitu kan ya. Tapi setahu saya sih Bunda bilang menulis puisi karena puisi itu awal yang bagus untuk menulis gitu, seperti itu. Kayak gitu sih. Dan nulis puisi itu asik gitu kali ya menurut Naya, kayak gitu. Asiknya di mana? Asiknya itu mana? bisa menaruh pemikiran Naya di dalam puisi dan bisa menginspirasi teman-teman Naya, dan apa ya, Naya bisa memikirkan banyak metafora gitu seperti itu. Jadi apa namanya lebih leluasa gitu ya kali ya. Betul. Kalau apa namanya di puisi ya, pemikiran di pemikiran Naya ditaruh di kata-kata lebih leluasa. Gitu. Keren banget, Kak Elis. Pasti sudah banyak teman-teman yang mau bertanya nih sama Naya. Boleh dulu dong 1 atau 2 dulu. Oke. Sebelum kita lanjut. Speechless banget nih, saya sebetulnya kenal sama Naya itu pertama kali dari cerita-cerita teman-teman gitu ya. Teman-teman banyak sekali. Kemudian ada yang berteman dengan ibunya Naya gitu, dan bercerita kalau Naya ini sejak kecil sudah banyak sekali membaca buku-buku yang itu sebenarnya buku-buku cukup berat. Bukunya ibunya. Iya ya, Nay. Udah baca bukunya Bunda ya? Ya sih kadang-kadang. Mungkin pengen tahu dulu Bu, pertanyaan pertama dari saya Bu ya, ingin Boleh. tahu buku yang pertama kali Naya baca sendiri, kemudian itu menjadi buku favoritnya Naya. Kalau buku pertama yang Naya baca itu sih komik, tapi buku favorit pertama Naya itu buku Le Petit Prince, The Little Prince. Le Petit Prince. Ya, itu saya sebut. Ini yang bagus. Bertanya langsung gitu Bu ya? Atau ya, boleh. Raise hand teman-teman yang penasaran mau kenalan sama Naya. Ada yang mau ngobrol langsung sama Naya, boleh nih teman-teman. Nah, sambil kita coba lihat di chat udah ada banyak nih Naya yang mau tanya sama Naya. Nah, ini ada Bunda Hana. Nah, silakan Bunda Hana. Ini Hana dari Jakarta. Oh, adik Hana. Peserta Read Aloud yang dulu itu. Oke. Elis ingat, apa kabar? Sehat. Mau nanya apa sama Naya? Silahkan. Naya, cita-citanya apa? Oke. Jadi Hana, sebenarnya Naya nggak punya cita-cita yang terlalu kayak anak-anak punya cita-cita jadi polisi, dokter, atau apa kayak gitu. Nah sebenarnya cita-citanya itu berganti-ganti sesuai dengan buku yang Naya baca gitu. Jadi kalau misalkan Naya baca buku Sherlock Holmes, dia pengen jadi detektif. Baca buku cerita silat, dia pengen jadi pesilat. Baca buku Bumi Manusia, pengen jadi jurnalis gitu. Pokoknya tergantung sama buku yang Naya baca gitu, seperti itu. Oh gitu ya Naya. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Hana. Keren banget ya Bu. Iya. Cita-citanya berubah banyak yang dibaca. Iya.
nggak apa-apa ya, karena masih panjang perjalanannya. Mau Boleh bertanya kok. Kak Elis. Oh, boleh, silakan. Kak Naya usianya berapa sekarang? 12. Sekarang sih 11, cuma 11. Oktober nanti 12. Terus buku-bukunya sudah ada berapa? Bukunya udah ada 4, buku puisi, buku cerpen, buku ulasan, sama buku novel. Tapi ini mau 5 kayaknya, mau nerbitin buku ulasan lagi sih kayaknya. Wah, selamat ya. Iya, makasih. Oke, sudah cukup, Bun? Udah. Oke, baik. Wow, keren banget. Ada pertanyaan yang udah masuk lewat chat ya, Bu? Iya, boleh dibacain. Dari Kak Nia, Naya belajarnya dari mana dan bagaimana bisa membuat metafora yang luar biasa seperti itu? Imajinasinya luar biasa seperti telepon genggam yang dianggap sebagai pasar malam. Oke. Jadi awalnya belajarnya itu dari Bunda dan Om Mimo gitu. Jadi Bunda mengajari Naya membaca dan Om Mimo yang mengajari Naya menulis. Jadi itu kami punya permainan yang namanya membuat metafora. Jadi nanti kami jalan-jalan keliling kota gitu, terus lihat-lihat pemandangan. Terus nanti kalau misalkan ngelihat kabel listrik gitu kan ya, itu mirip apa kabel listriknya, misalkan mirip rambut atau mirip lidi atau apa seperti itu. Makanya Naya bisa membuat metafora yang banyak itu seperti itu. Jadi selalu berpikir gitu ya. Iya. Ini seperti apa? Yang ini seperti apa? Oh, keren-keren juga tuh. Teman-teman mungkin bisa menjadi inspirasi. Iya, menarik ya Bu ya permainan. Iya. Ini yang bunda-bunda langsung ngangguk-ngangguk semua nih. Wah, ini banyak begini sama anak nih. Jadi apa namanya menstimulasi ya. Jadi sifatnya menstimulasi supaya mengasosiasikan gitu ya. Iya, betul. Sesuatu itu dengan apa namanya hal-hal yang memang dilihat. Oke. Ini ada yang raise hand lagi Bu, Kak Elsa boleh? Boleh Kak Elsa, silahkan. Halo, selamat siang, menjelang sore. Halo Naya, ini Kak Elsa penasaran banget nih. Ini kan Naya tadi udah mulai menulis umur 5 tahun nih, sedangkan teman-teman di luar sana tuh umur 5 tahun ada yang belum bisa baca, ada yang belum bisa nulis, malahan ada yang baru belajar gitu. Naya dulu belajar membacanya di usia berapa dan baru bisa membaca sendiri itu di usia berapa? Terima kasih Naya. Iya, oke, langsung dijawab ya. Jadi Naya itu dulu membaca waktu usia 5 tahun, bisa membaca 5 tahun. Itu Naya membaca karena Naya itu kan dulu Bunda sering membaca dongeng sebelum Naya tidur atau kapan gitu kan ya. Nah, Naya tuh pengen membaca dongeng itu sendiri tanpa dibacakan gitu. Makanya Naya meminta Bunda untuk mengajari Naya membaca gitu. Dan akhirnya Bunda mengajari Naya membaca itu mungkin 2 minggu atau berapa minggu gitu kan ya. Nah, dan akhirnya setelah Naya agak lancar, Naya mulai menulis diary gitu, menulis diary 1 kalimat, 2 kalimat, 1 paragraf, 1 halaman gitu. Nah, baru akhirnya Bunda memberi Naya buku komik. Komik awalnya itu buku komik Doraemon sama Detektif Conan gitu. Setelah itu Bunda memberi Naya buku ensiklopedia, buku novel, dan yang lain-lain seperti itu sih. Awalnya kayak gitu. Terus pilihnya apa kalau mau baca buku gitu? Pilihan Naya sendiri atau pilihan Bunda? Kadang sih Naya membaca buku itu pilihan Naya sendiri, kadang juga pilihan Bunda. Kalau pilihan Naya sendiri itu buku-buku novel yang agak ringan-ringan gitu, dan kadang ada buku novel kayak buku Sirki atau apa gitu lah kan ya. Kayak gitu, seperti itu. Oh, keren. Jadi karena bacaannya banyak, akhirnya kayaknya sih kosakatanya juga jadi banyak ya. Iya. Sehingga ada modalnya untuk dituliskan gitu kan. Oh. Seru banget. Lagi nih sama Naya katanya. Boleh.
dari Bunda Aryana, apa sih, ada nggak buku yang pernah Bunda larang untuk Naya baca? Sepertinya sih nggak ada gitu, karena kebanyakan buku yang Naya pilih itu Bunda bolehin Naya baca, itu seperti itu. Karena Bunda mengizinkan Naya baca buku apa saja ya, karena kalaupun Naya punya pertanyaan pasti bakal Bunda jawab, nggak peduli apa pertanyaannya, seperti itu. Jadi pentingnya itu tadi ya. Jadi tetap kalau ada hal-hal yang nggak diketahui atau Naya nggak ngerti, ada Bunda yang selalu mendampingi Naya. Wow, keren banget. Nih, ibu-ibu, ibu-ibu dan bapak-bapak di luar sana mungkin bisa ditiru ya, bahwa memang katakanlah diskusi tentang buku ini menjadi penting. Diskusi dengan anak mengenai buku jadi lebih penting, yang bisa menjadi anak lebih menyukai hal-hal yang seputar buku. Gitu. Ada lagi yang masih penasaran? Kayaknya Bu yang penasaran Bu ya. Kalau Naya, masih ingat nggak Naya pertama kali dibacakan buku, atau mungkin Bunda pernah cerita Naya dibacakan buku sama buku pertama kali di usia berapa? Apa dari sejak Naya bayi atau mungkin dari kapan? Kalau Bunda sih katanya cerita itu Naya dari bacain buku atau didongengin itu pas masih bayi gitu ya, waktu umur 2, malah baru lahir dan dibacain katanya sih. Kayak gitu. Makanya sampai sekarang juga dibacain dongeng, sebenarnya enggak sih. Kayak gitu sih, kayak gitu. Sekarang jadi lancar. Iya. Lancar, bahkan gemar membaca gitu ya. Bukunya dan bisa menulis. Keajaiban Aktivitas Little Laut ya Bu? Iya, betul. Itu hasilnya gitu ya. Keren banget, keren banget. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya langsung juga masih bisa ya, silakan dipersilakan yang mau berdiskusi langsung dengan Naya nih. Mungkin pengen tahu apa namanya resep-resepnya bagaimana bisa jadi seperti seorang Naya yang sekarang. Itu dipersilakan, kalau ada yang mau bertanya langsung lagi bisa raise hand. Kalau dari dari sekian banyak nih dari satu buku ini, kira-kira yang paling memorable, paling berkesan buat Naya yang mana? Semuanya sih berkesan buat Naya gitu ya. Semua ya. Iya. Sebenarnya paling berkesan itu kayaknya yang Kisah Sejuta 8 Genggam sama Ayahku Datang Lagi Hari Ini gitu sih. Oh, oke. Itu tahun berapa? Waktu Naya umur berapa ya itu? Kalau yang Ayahku Datang Lagi Hari Ini itu sekitar umur 9-10 gitu, dan yang 8 Genggam itu juga sama umurnya. Kayak gitu. Ada nggak masa-masa di mana produktif sekali gitu? Kan kalau di sini liatin yang 2014 ada satu gitu kan, mulai awal gitu ya. Kemudian 2015, 2016, terus kapan gitu waktu produktifnya, waktu seringnya pengen nulis gitu? Nah itu waktu paling produktifnya itu pas tahun 2015 gitu, pas umurnya 5 tahun. Jadi setiap pagi itu Naya nulis puisi terus gitu. Tentang apa aja yang Naya lihat gitu. Jadi setiap pagi Naya menulis puisi dan dikumpulin Bunda, seperti itu sih. Karena ada mentornya kan ya? Iya, diajarin sama Om Mimo ya. Oh, Om Mimo itu. Jadi kira-kira apa ya, pelajaran apa yang diberikan Om Mimo itu? Kalau jadi boleh teman-teman tahu nih, bisa ditiru mungkin. Jadi sebenarnya Om Mimo itu mengajarkan Naya lebih menulis kalimat yang benar, terus menambahkan metafora. Oh, yang tadi ya? Iya, yang tadi selalu juga. Dina challenge gitu. Iya. Dina belajarnya itu bukan belajar kayak di sekolah, tapi belajar itu lebih kayak bermain gitu sih. Dia agak seru-seru gitu. Bermain kata gitu ya. Oh, betul, bermain kata. Ini bisa jadi apa gitu. Pasti banyak bertanya terus gitu kali ya. Betul. Oh, perlu ditiru.
ibu-ibu di luar sana untuk bisa mengembangkan imajinasi. Soalnya kalau nggak ada imajinasi pasti nggak akan kebayang tuh dari rambut jadi kabel, gitu kan? Iya. Itu metafora-metaforanya dilatih gitu kali ya, lebih tepatnya dilatih. Karena kan setiap hari Naya bikin metafora terus, jalan-jalan bikin metafora gitu. Tidak biasa gitu sih. Seru. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Keseruan? Di rumah ada Bunda, Naya? Ada sih, ada Bunda. Boleh ketemu bundanya, ada yang pengen lihat bundanya. Iya, dan ingin bertanya juga sama Bunda. Kalau Bunda nggak keberatan. Halo. Hai. Bun, apa kabar? Halo, Ibu Rosi. Kabar Hai. baik. Sorry, tadi nggak bisa gabung karena lagi ada kerjaan sedikit. Papa ini soalnya penasaran. Semua kan Naya selalu bilang bahwa ada bunda. Semua jadi penasaran. Bundanya yang mana sih? Yang bisa membuat anaknya keren banget gitu. Anaknya bermain kata-kata dengan kerennya. Bakat atau apa gitu, Yon? Mungkin memang ada bakat, cuman aku dan Nermi itu percaya bahwa itu tidak hanya bakat gitu. Bisa dilatih gitu ya? Iya, kalau kita pernah baca risetnya Polgar waktu itu ke anaknya, itu kan eksperimen bahwa dia percaya bahwa anak jenius itu dalam bidang apapun, bukan dalam bidang akademik, itu bisa dilatih gitu. Kalau Polgar menggunakan 10.000 jam, kalau kami sesuai dengan kemampuan gitu aja sih, Ibu. Jadi beberapa latihannya kalau boleh di-share gitu, kira-kira apa? Selain tadi metafora, tadi kan seru banget. Iya, jadi memang untuk membentuk Naya itu kan sebenarnya pada akhirnya dia bisa menulis 4 buku. Ini bulan Agustus ini buku kelima, insya Allah. Itu jalannya cukup panjang. Jadi kalau Naya bilang dari umur 5 tahun, lebih fokusnya ke sana. Jadi mencoba untuk menyediakan ekosistem yang benar-benar mendukung, dan itu harus dimulai dari rumah. Jadi misal bahan bacaan yang siap diakses, kemudian juga role model, sama tadi apakah Naya udah cerita, dia nggak boleh pegang handphone sampai usia dia 7 tahun, gadget apapun tidak boleh, termasuk TV. Jadi ketika aturan itu diberlakukan untuk Naya, maka aturan itu berlaku untuk kami semua gitu. Kemudian juga pendampingan, terutama pertama itu bermain, jadi interaksi Naya dengan sekitar, dengan orang-orang, dengan lingkungan alam, itu harus dibangun. Dia harus bisa lebih peka untuk itu, karena ketika dia hanya berfokus pada buku, nanti stigma nerd itu bakal nempel ke dia. Kami nggak mau gitu kan. Dia menjadi individualis, itu sangat-sangat buruk sekali. Jadi kepekaan dia terhadap lingkungan sosial dan lingkungan alam itu harus tetap dibangun gitu. Kemudian juga tetap buku dan sumber-sumber informasi yang benar-benar membangun sesuai kebutuhan dia, itu kami coba sediakan bagaimanapun caranya, karena seperti tubuh, otak itu butuh nutrisi. Ya. Setuju. Dan kalau boleh jujur, memang selama ini Naya lebih cenderung diberikan teks-teks sastra klasik memang, kemudian juga sastra-sastra terjemahan. Hanya beberapa mungkin penulis dari Indonesia yang sudah dibaca Naya, salah satunya Pram dan Intan Paramadina ya, Genta ya. Alasan kami itu tadi, karena lewat teks, ketika dia berinteraksi dengan teks secara tidak langsung, dia akan belajar mengenai teks itu, belajar di luar teks itu gitu. Jadi teks yang baik itu sangat-sangat mempengaruhi. Iya, ya seperti itu sih Bu kurang lebihnya. Iya betul.
Jadi memang role model dan Ya, akses ya. akses betul. Dan juga tadi apa namanya menarik bahwa melatih kepekaan gitu. Karena kan kalau nggak peka dia nggak akan bisa apa namanya menuangkan kejadian-kejadian sebenarnya kan yang ada di sini adalah kejadian-kejadian yang sehari-hari. sehari-hari dan mungkin dialami juga oleh orang-orang lain gitu. Betul Tapi tidak semua bisa apa namanya menuangkan itu menjadi kata-kata atau apa namanya deretan kata-kata yang benar-benar pilihannya tuh keren banget gitu kalau menurut saya sih. Iya, Ya. sebenarnya dari buku pertama, kedua, dan ketiga Naya itu memang berangkat dari kebiasaan dia sehari-hari gitu. Misal di buku Aku Radio Bagi Mamaku itu apa yang dia temukan bahwa bunda itu seperti apa. Jadi memang dia harus lebih peka untuk melihat kepekaan fenomena-fenomena gitu ya. yang ada. Betul. Tapi kan ketika apa namanya mulai dari dini gitu ya, melatih kepekaan itu kan pasti juga pekerjaan yang tidak mudah gitu ya. Iya, benar banget. Kadang-kadang kan ya ada aja gitu ya, ada aja yang harus apa namanya dipikirkan dan kerjakan gitu ya. Tapi untuk menstimulasi si anak supaya menjadi peka itu yang kayaknya sih perjuangan juga mungkin ya Yon. Iya, salah satu caranya memang harus diajak berinteraksi sih Bu, Ibu, lebih banyak gitu. Ya, berinteraksi. Jadi makanya tadi mungkin Naya cerita ketika dia sudah steril dari semua perangkat gawai, termasuk televisi, mau tidak mau kami kan harus mencarikan aktivitas karena pada dasarnya anak itu suka bermain di luar. Anak itu suka aktivitas-aktivitas motorik. Sebenarnya kita orang tua yang kemudian membatasi anak dengan hal-hal itu. Jadi kami memang mengajak dia keluar. Jadi kalau di awal-awal itu dulu sering kotor-kotoran waktu di Bandung kan di depannya ada selokan cukup bersih di sana, ke sawah, ke sungai. Jadi memang aktivitas-aktivitas outdoor itu yang diperbanyak. Melatih kepekaan ya. Iya. Di situ. Ya, dan juga membuat bagian dari alam sehingga bereksplorasinya apa namanya apa yang terlihat di lingkungannya. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari Galih nih. Ibu Galih atau Kakak Galih dari Kaltim. Anak saya 5 tahun 4 bulan. Sudah bisa membaca dan sekarang sedang menulis ungkapan. Seperti terima kasih Mama, terima kasih Ayah. Ya. Gimana caranya untuk mengembangkan kesukaan itu agar menjadi lebih berkembang? Itu tadi ya yang tadi dia bilang kepekaan itu sepertinya. Saya setuju banget tuh. Benar banget. Kalau Naya dulu kami mengawalinya dari menulis diary. Jadi setelah dia bisa menulis, minta satu baris aja, 2 baris, lama-lama itu berkembang. Lalu pendekatan yang kedua itu tadi mungkin saya cerita lewat bermain. Jadi setiap keluar selalu ada permainan-permainan yang kemudian tidak hanya menambah kosakata, kemudian juga kemampuan Naya menarik relasi antara apa yang dia baca dengan apa yang dia lihat, dia dengar, dia alami. Kemudian juga itu tadi merangsang kepekaan. Kadang-kadang misal kalau dulu kami masih suka naik bus atau naik motor gitu kan. Kadang-kadang kan kita cuma diam-diam aja. Tapi kemudian kita suka main, ayo apakah aku, jadi kami melihat benda apa, mau tidak mau anak akan mengamati itu. Iya, apa ya, akhirnya dia mengamati yang ada di sekitar. Terus juga bermain metafor tadi itu. Kemudian dengan stimulus buku
bahan bacaan itu tadi, karena itu akan memperkaya kosakata, karena kosakata untuk berbicara berbeda dengan kosakata untuk menulis, ya kan, berbeda dengan kosakata untuk berpikir. Jadi itu memang harus dilatih terus-menerus. Dipaparkan. Iya, betul. Kita kan tidak tahu anak itu sebenarnya suka apa, lebih tertarik pada hal apa. Karena ketika mereka benar-benar tertarik, proses internalisasi itu akan jauh lebih gampang. Gitu. Ketertarikan. Iya. Dan juga rangsangan kalau saya bilang ya. Iya, betul. Karena kan dia akan berkembang kalau memang dirangsang ke hal-hal yang positif gitu ya. Benar-benar banget Ibu. Keren-keren banget. Jadi perjuangan dua-duanya nih, perjuangan Bunda dan Naya ya, Nay. Iya. Rasanya mungkin kalau Bunda capek gitu ya, capek untuk menjawab pertanyaan, bertanya gitu kan, pasti juga akan mandek. Iya sih, dulu itu kami selalu memposisikan diri bahwa kamus berjalan Naya itu adalah kami, aku dan Derni, itu yang pertama. Terus yang kedua, aku harus bisa menjadi sosok yang serba tahu buat Naya. Yes. Gitu. Sebelum pada akhirnya dia mengidolakan entah gurunya, entah siapa, dia harus mengidolakan aku dulu gitu. Teladan ya. Iya, betul. Jadi kadang tidak semua hal aku tahu gitu. Dan ketika aku mengalami kesulitan itu, aku akan bilang ke dia, oke, kasih Bunda waktu ya, Bunda cari tahu dulu, nanti Bunda salah. Misal kayak kemarin Naya tanya soal apa yang Bunda bilang, Bunda tidak tahu persis persoalan itu, Bunda cari dulu. Yang waktu kita di jalan kemarin, dia ngobrolin apa ya, aku juga lupa gitu kan, tiba-tiba blank. Aku bilang, aku tidak paham secara pasti, aku minta waktu, aku cari dulu. Jadi boleh ya? Iya. Boleh Bunda nggak tahu ya? Boleh, tapi harus terlihat dari Bunda. Iya. Dan jujur dan berusaha untuk menjadi tahu, supaya Naya juga tahu prosesnya. Iya, begitu. Bahwa harus belajar selalu. Gitu. Ada lagi Kak Elis yang mau bertanya? Mumpung masih ada waktunya. Ini sepertinya ada yang mau bertanya langsung, Bunda Nanik. Boleh. Nanik, apakah masih ada? Ya, terima kasih kesempatannya. Terima kasih Naya dan Bunda berbagi cerita. Tadi sebenarnya penasaran tentang gimana sih Bundanya mengajari Naya dari kecil gitu, tapi udah dijawab ya. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah gimana sih Bun prosesnya menemukan antara si Naya dengan penerbit gitu. Jadi apakah sudah disiapkan sejak awal atau memang setelah ini Naya udah siap nih untuk diajukan ke penerbit gitu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Nah, ini hal yang cukup menarik ya. Karena sebenarnya dari awal kami tidak pernah berpikir bahwa Naya itu akan menerbitkan buku gitu. Jadi Mak Naya itu termasuk orang yang cukup aktif di media sosial yang ya seperti mak-mak lainnya lah, yang membanggakan anaknya. Oh, anak aku baca buku ini, anak aku habis nulis ini gitu ya. Kalau dulu di Facebook. Lalu beberapa orang teman-teman penulis yang kemudian mengikuti proses Naya menulis dari awal, mulai menyarankan, ayo Yon kumpulin buku-buku puisi-puisi Naya kemudian dibukukan. Iya. Nah, waktu itu tahun 2016 kami tidak begitu yakin gitu. Maksudnya mohon maaf, di Indonesia siapa sih yang mau mengakui bahwa anak usia 6 tahun bisa menulis puisi gitu? Pasti itu akan menjadi pertanyaan yang besar. Benar nggak sih ini ditulis oleh anak? Kontribusi orang dewasa di sekitar anak seberapa besar gitu? Akhirnya kami menunda dulu, kemudian melihat, lihat dulu deh nanti gimana. Kemudian tahun 2017 Udayus Rizal KW, mungkin Bu Rosi kenal baik ya dengan tadi beliau. Ada Tanah Ombak. Iya, betul banget. Di buku ini Tanah Ombak, saya jadi ingat. Iya. Benar, Udayus Rizal KW, waktu itu beliau juga redaktur di Padang Express.
kemudian dan punya penerbit Kabarita. Jadi buku puisi ini sebenarnya pertama kali diterbitkan di Kabarita. Terus udah bilang, Yon, ayolah kita terbitkan buku Naya. Sayang kalau misalnya itu cuma jadi arsip-arsip pribadi. Kalau dibukukan, keterbacaannya jauh lebih tinggi. Nah, akhirnya kami memberanikan diri, udahlah bismillah aja gitu. Kita lihat aja respon masyarakat, respon pembaca seperti apa. Akhirnya naskah itu kami kumpulkan 72 puisi, tapi di buku pertama tidak semua. Lalu untuk memperkuat itu kami lampirkan juga, dulu Naya kan menulis di buku tulis ya, tulisan-tulisannya dan gambar-gambar yang dia buat. Lahirlah buku Resep Membuat Jagat Raya Januari 2017 kalau aku tidak salah, di penerbit Kabarita. Nah, buku-buku selanjutnya itu ke penerbit Gorga. Penerbit Gorga itu sebenarnya kerja aku dan teman-teman. Jadi kami punya komunitas sahabat Gorga yang concern ke buku anak, mencoba concern ke buku anak, karya anak gitu. Jadi kami berkegiatan seperti itu. Tapi kalau misalnya memang teman-teman punya naskah, itu bisa diajukan ke penerbit. Sekarang kan penerbit banyak banget ya, mulai dari penerbit mayor atau penerbit rumahan atau penerbit indie. Dan sistemnya juga macam-macam gitu. Tapi kalau proses Naya seperti itu. Tapi memang apa namanya, kesini gitu ya, karena mungkin juga puisi anaknya nggak banyak, sehingga memang nggak ada wadah untuk baca puisi ya. Iya, Ya, benar banget. jadi kayaknya sih harus dikembangkan, itu salah satu bagian dari ekosistem, supaya juga kalau ekosistemnya terbentuk gitu kan, jadi apa namanya, si penulis juga akan terpacu. Iya. Benar banget. Karena sebenarnya di luar sana banyak sekali anak-anak yang luar biasa. Misalnya di sini tuh kalau aku tidak salah tadi ada Satria Adeva. Satria Adeva itu baru kelas 1 SMP dan dia sudah di Gorga kebetulan buku prosa panjang pertamanya Ibu yang ditulis dua bahasa. Jadi di luar sana itu kami menemukan banyak sekali anak-anak yang ternyata punya potensi, tapi itu tadi wadahnya. Nggak tahu nih mau dikemanain. Gitu. Dan kayaknya ya memang kita nih orang dewasa yang harusnya sih memfasilitasi itu. Karena kalau enggak kan jadi tidak termotivasi. Sayang banget Ibu, tapi, benar. Ini mungkin salah satunya memang wadah ini ya, yang bincang buku kita ini ya. Apa namanya, terima kasih nih teman-teman nih sudah mengusulkan apa namanya, maksa bahwa ini harus diomongin supaya tadi orang jadi lebih tahu, dan ternyata banyak loh yang bisa kita pelajari dan kita rasakan ya. Karena kan apa namanya, cerita atau tulisan itu kadang-kadang kan harus dirasakan, apalagi puisi ya. Kalau kita merasakan, sehingga kita bisa lebih mengapresiasi. Penting juga dibacakan tuh. Tadi teman-teman tuh keren banget. Terima kasih tuh teman-teman dari komunitas Read Aloud Indonesia yang sudah membacakan puisi Naya ya, sehingga lebih merasuk gitu loh. Pasti pesannya lebih sampai ya Ibu ya. Iya, benar. Jadi kayak hidup gitu ya, ada nyawanya gitu. Keren-keren banget. Ada lagi nih yang mau bertanya? Ini Mbak Yona, saya coba rangkum dari teman-teman yang sudah chat ya. Jadi ada yang bertanya nih, ibu-ibu penasaran banget untuk apa namanya, dulu Naya pertama kali dimulai dibacakan buku usia berapa, terus buku-buku apa yang dibacain ke Naya dari kecil? Oke, Naya itu dulu dibacakan dan bercerita. Jadi ada dua aktivitas yang sering saya lakukan, dibacakan buku juga bercerita. Kalau bercerita tanpa buku. Nah kalau misalnya dulu buku sejak kapan membacakan cerita untuk Naya, aku membaca beberapa hasil riset, katanya kalau dibacakan lebih awal itu jauh lebih bagus. Jadi sejak mulai
aku hamil Naya itu menjelang tidur itu udah biasa. Pertama diajak ngobrol gitu ya, terserah deh dia sebenarnya dengar atau enggak gitu kan. Terus juga dibacakan beberapa buku. Nah dulu aku lebih memilih pada awalnya buku-buku folklore, cerita rakyat Nusantara, karena aku pikir itu penting banget gitu ya. Dan waktu itu aku di Padang di Sumatera Barat, selain akses buku pada tahun 2009 itu masih sangat terbatas juga. Iya, betul. Satu-satunya cara kami dapat buku itu ya lewat toko buku besar gitu kan. Makanya kemudian aku mencoba untuk mencari folklore yang ada. Itu dan aktivitas itu terus sampai kemudian Naya bisa baca sendiri. Nah, menjelang besar aku mengikuti kesukaannya Naya. Biasa anak perempuan ketika mulai gede dia suka baca buku princess ya. Betul. Nah, aku coba mengikuti itu semua cerita-cerita Disney. Kemudian kami beralih ke Charles Dickens, ke Shakespeare, ya baru di situ mulai mengenalkan cerita-cerita klasik. Gitu. Iya sih, benar. Jadi lingkungan yang harus dibentuk, ya, karena memang dan memang harus supaya tadi lebih peka. Saya setuju banget karena kalau terlalu katanya terlalu steril juga nggak berkembang si anak. Jadi memang harus membuka akses termasuk kepada alam. Ya. Ada lagi Kak Elis pertanyaannya? Ini ada Bunda yang raise hand lagi, Kak Ira ya? Bunda Ira. Oh ya, Ira. Silakan Ir. Oh, silakan. Halo Bu Rosi, Kak Elis. Iya. Halo Nay. Halo Mbak Yona. Halo. Makasih kesempatannya. Sorry ya, aku nggak buka kamera. Iya, nggak apa-apa. Aku mau tanya sama Naya. Naya lagi nulis apa nih sekarang? Ini itu yang pertama. Ya. Pindah. Agak backlight. Iya. Oke. Ya, udah. Iya, itu yang pertama ya. Aku mau nanya Naya lagi nulis apa, terus boleh nggak sih Kak Elis aku nanya di buku yang lain nih. Aku kebetulan penasaran banget sama satu buku Naya yang Aku Radio Bagi Mamaku. Boleh banget, mumpung ada Nayanya. Silakan Kak. Boleh ya? Naya, ini aku mau nanya nih ya. Gimana kamu dapat kalimat gini? Aku bacain ya Naya. Aku jadi ingat, nggak usah gitu, ini aja. Aku pikir karena dia papaku dan karena dia orang dewasa. Anak-anak harus mendengarkan saja semua perkataan orang dewasa. Anak-anak tidak boleh membantah. Tapi mamaku bilang setiap orang harus berani bicara. Aku tidak boleh takut karena aku anak-anak. Lagi pula mamaku bilang orang dewasa juga sering melakukan kesalahan. Jadi anak-anak juga harus mengingatkan. Tapi aku susah mengingatkan papaku. Dia makhluk yang paling benar di atas dunia ini. Ini dari cerpen ini. Aku bosan dengan menu bekalku ya. Nay. Itu Nay, aku mau nanya apa ya? Boleh inspirasi, boleh atau cerita dikit dong gimana sih kamu dapat konsep itu terus bisa nulisin itu di cerpenmu, itu aja. Itu ya Naya, makasih. Oke. Ini pertanyaan pertama dulu ya. Apa yang sedang ditulis sekarang ini? Jadi sekarang lagi nulis semuanya sih. Dia sedang nulis cerpen dan juga ulasan film dan buku. Jadi setiap kali nonton ada ulasannya, ada juga nulis bukunya dan juga nulis cerpen fiksi ya kebanyakan sih ya. Seperti itu, dan nanti insya Allah bulan Agustus atau bulan September itu bakal menerbitkan buku ulasan Naya kelima gitu. Seperti itu. Terus pertanyaan kedua, dari mana pendapat bisa menulis seberani itu, selugas itu. Jadi kan awalnya Bunda itu sebenarnya lebih mirip ke Papa di Alinka itu ya, seperti itu.
dan Naya berpikir hal itu agak nggak adil gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya Naya memutuskan untuk memberontak di buku gitu, karena kalau Naya misalkan melawan kehidupan nyata pasti bakal dimarahin gitu sih. Biasanya ya biasa dituangkannya di seperti itu. Oke. Oke Naya, jadi daripada kalau di kehidupannya dimarahin ya Nay, jadi nulisnya di buku aja ya Nay. Iya. Jadi aku kalau boleh cerita dikit ketika silakan Mbak Yana. Naskah Aku Radio Bagi Mamaku itu dia setiap selesai nulis itu kan dia kirim ke aku lewat email. Waktu itu dia udah pakai laptop ya. Jadi dia kirim ke aku lewat email biar aku baca gitu. Aku selalu jadi pembaca pertama. Ketika itu dikumpulkan, rasanya kalau aku ngikutin egoku, ini harus dibuang. Gitu. Karena itu benar-benar ngena banget, nampar aku bolak-balik gitu. Tapi pada akhirnya aku berpikir kita harus objektif. Yang kedua, kalau misalnya aku sudah melakukan sensor yang begitu sadis, bagaimana aku memberi Naya ruang untuk berani berekspresi, itu sangat tidak baik gitu. Pada akhirnya ya sudahlah gitu. Dan memang ketika membaca cerita-cerita Naya, kadang-kadang anak kan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi secara langsung. Bunda kok nggak adil banget sih, Bunda selalu merasa benar gitu. Kadang-kadang tidak bisa disampaikan secara lisan. Jadi ketika aku membaca cerita-cerita Naya, aku tahu, oh berarti yang dikeluhkan Naya ini. Oh berarti aku begini. Jadi itu juga sebagai media introspeksi diriku sebagai ibu sekaligus ayah buat Naya. Gitu. Seru. Tapi yang hebat memang pilihan katanya sih. Ya, Nay, belajar dari mana gitu ya. Pilihan katanya itu keren banget. Oke, apalagi yang mau dibicarain teman-teman yang penasaran nih. Dari Ibu Sis di Padang, Naya. Katanya mau nanya nih, Naya selain membaca dan menulis, kegiatannya apa lagi? Banyak ya Naya makan, minum. Ngapain lagi Naya? Selain membaca. Jalan-jalan, Naya juga senang. Iya, sebelum COVID ini lah saya jalan-jalan juga. Iya, juga sering foto-foto, jalan-jalan, terus foto-foto. Terus apa ya, coding, kadang sih belajar coding, terus masak dan kegiatan lainnya seperti itu sih. Jadi keseharian itu Naya itu nggak jauh beda sama anak-anak kebanyakan yang kadang-kadang manjanya juga minta ampun. Iya ya, masih anak-anak kok ya, boleh dong. Anak-anak dengan pikiran siapa ya? Siapa ya yang bisa menginspirasi Naya bisa keluar di ide tadi? Boleh. Bunda Ariana, anaknya yang mau tanya ya? Ya, boleh, silakan. Kak Naya, ini aku nemuin di sini cerita Aku Bosan Dengan Menu Bekalku. Aku bacain ya. Enggak usah. Boleh. Kalian tidak akan menemukan kota ini dimanapun, hanya sebuah kota kecil bernama Sunopa. Sunopa itu di mana sih? Jadi Sunopa itu sebenarnya kotanya buat sendiri gitu ya, imajinatif gitu. Karena kalau misalkan Naya nulis kota yang memang ada gitu kayak Jakarta atau Jogja atau Padang atau mana itu, dia kan harus menelusuri semua yang ada di kota itu gitu, seluk-beluknya harus Naya tahu gitu. Jadi Naya memilih untuk membuat kota Naya sendiri gitu supaya Naya bisa imajinasi. Gitu. Seperti itu sih. Gimana? Sudah terjawab pertanyaannya, penasarannya? Gimana caranya bikin kota imajinasi? Bagaimana caranya bikin kota imajinasi? Jadi caranya itu sebenarnya kamu bayangin aja kota yang bayangkan kota yang ingin kamu buat, seperti apa orang-orang di dalamnya, gimana kotanya, seperti itu sih, lingkungannya gimana gitu. Jadi ya sesuai dengan imajinasi kamu aja sih, seperti itu. Jadi boleh gimana aja ya, mau kita ya. Karena kan kota imajinasi. Khayalan ya. Aku boleh nambahin dikit nggak? Di buku Naya Rahasia Negeri Osi itu kan memang
fiksi ya, fiksi murni gitu. Nah, itu awalnya semua karakter, kemudian tempat, itu hasil dari coret-coret Naya di tembok gitu. Jadi Naya suka menggambar di tembok kamarnya, kamar itu udah penuh sama gambar, lalu aku berpikir bagaimana caranya agar ini tidak menjadi sebuah rekam jejak yang sia-sia. Jadi aku kemudian minta Naya untuk memindahkan itu ke kertas lain, lalu meminta dia untuk menuliskan, coba ada bukunya ya, menuliskan narasi, misal dia membangun sebuah tokoh atau sebuah kota, dia harus bisa menjelaskan kenapa tokoh itu seperti itu. Jadi misal kenapa dia kepalanya misalnya segi 4 atau kenapa dia, nah ini awal-awalnya. Jadi dia gambar kemudian nah ini gambarnya, lalu dia harus bisa mendeskripsikan mengenai gambar. Mungkin awalnya gambar itu hanya sekedar iseng dia menggambar, tapi kemudian kita harus memberikan stimulus sehingga itu tidak menjadi hal yang sia-sia. Jadi harus dipancing loh. Ini kenapa nih kuning warna wajahnya? Ini kenapa dia pakai sepatu merah? Sepatunya cuma merah aja, dan dia mendeskripsikan itu di halaman lain, dan itulah yang kemudian karakter yang muncul di novel Rahasia Negeri Osi. Nah, termasuk juga cara membangun kota Negeri Osi itu, gitu. Jadi dia sudah bisa bikin peta sendiri, gitu, Mama Arya. Benar ya. Jadi memverbalkan apa yang ada di apa? Ya kadang-kadang kita harus memverbalkan, tapi kadang-kadang kita harus menarasikan gambar yang ada di pikiran kita ya. Begitu tuh teman-teman. Jadi penting apa namanya mengimajinasikan, kemudian mendeskripsikan, terus bolak-balik aja. Kalau dengar kata-kata gitu menggambarkan. Tapi begitu ada gambar mendeskripsikan. Jadilah sebuah karya. Gitu. Pasti ada proses sih. Ya saya hampir yakin pasti ada proses proses belajar ya, betul banget. Proses observasi, mengamati gitu ya, akhirnya bisa menjadi sebuah karya. Ada lagi Mbak Elis, Kak Elis. Jadi ini dari pernyataannya Mbak Yona kemudian Naya, akhirnya beruntun nih, jadi makin banyak nih orang mau tanya. Nggak apa-apa. Mungkin ke Mbak Yona dulu ya. Jadi untuk bukunya Naya yang Resep Membuat Jagat Raya ini, apakah murni tulisannya Naya kemudian langsung diterbitkan di situ, atau ada proses editing yang itu mungkin merubah beberapa kata-kata atau merubah beberapa kalimat di bukunya itu? Oke. Kalau untuk yang ini, Resep Membuat Jagat Raya, puisi ini seperti puisi yang kami kasih ke Uda KW seperti itu. Hanya saja Naya itu punya mentor menulis yang sadis ya Naya. Mimo itu cukup dalam tanda kutip sadis ya terhadap teks Naya. Jadi ketika Naya menulis, kemudian men-challenge. Ya, benar banget. Jadi ketika Naya menulis, kemudian secara kaidah puisi, diksi, entah kemudian proses abstrak konkret dan mengurainya masih kurang, Nermi tanpa segan-segan akan bilang, nah ini puisi masih belum bagus, bahkan nah ini puisi jelek, kamu harus ganti. Malah pernah dia menulis ulang puisi itu sampai 4 kali ya. Puisi apa sih itu waktu itu? Jadi ini belum, buang. Ini belum, buang. Jadi memang disuruh buang dan ganti yang baru. Tidak boleh menggunakan itu lagi. Oke, ini belum buang, ini belum buang. Ya. Jadi ketika itu kira-kira fix, sudah oke, kami tidak perlu lagi mengubah banyak hal karena itu udah hasil dari awal. Tapi di buku ini ada satu yang kemudian memang setelah kami baca-baca itu harus diganti, yang tempe ya. Iya, yang ada salju. Tempe. Jadi kami baru sadar itu 2 tahun yang lalu. Jadi di puisi Tempe halaman 17 itu dia menarik analoginya. Aku bacain ya. Tempe berasal dari Jogja.
Ya, mereka hanya memakan sisa kedelai, dipenuhi jamur lembut seperti kapas. Nah, kapas ini baru diganti 2 tahun yang lalu. Jadi sebelumnya Naya menggunakan kata salju. Pada saat itu kami pikir ya sudahlah, biarkan. Tetapi ketika 2 tahun yang lalu kami berpikir lagi, pengetahuannya sudah bertambah. Puisi bagaimanapun harus logis. Ketika dia bicara mengenai Yogyakarta, ketika dia bicara Indonesia, dia harus paham bahwa di Indonesia itu nggak ada musim salju. Iya, betul. Ya, sehingga kemudian kami meminta Naya untuk, Nay, ini harus kamu ganti. Dan semua proses editing itu kami kembalikan ke Naya. Gitu, prosesnya sama. Jadi ketika dia memilih ganti ini kayaknya salju udah nggak pas. Kalau kamu masih menggunakan itu, akhirnya dia menawarkan kapas gitu. Jadi memang itu sih, tapi kalau misalnya untuk prosa, karena teksnya lebih panjang, biasanya kami membenahi itu di struktur atau di tanda baca. Kadang-kadang anak-anak nulis, apalagi kalau dia udah pakai laptop, typo-nya banyak banget. Nah, cek lagi. Nah, kalau udah kesini-kesini, aku selalu bilang, kalau dia udah mau kirim tulisan, aku selalu bilang gini, kamu harus cek dulu, Bunda nggak mau menerima kondisi masih ada typo, huruf kapital yang tidak benar, Bunda nggak mau. Jadi otomatis dia harus lebih hati-hati. Hati-hati. Dan itu juga proses belajarnya ya. Iya, ya. benar banget. Jadi jangan apa namanya pundung kalau bahasa Indonesia, bahasa Sunda atau pundung. Ngambek. Iya, ngambek. Kan untuk kebaikan Naya juga. Oh ya, keren. Bunda galak ya, Nay? Iya ya. Lumayan sih. Kalau di sini puisinya nggak galak. Nih Ibu udah baca, menyenangkan punya Bunda Yona ya. Tapi Bunda itu di puisi apa itu? Naga ya? Bukan. Apa? Bunda seperti naga, mulutnya mengeluarkan api. Kadang tuh Bunda jadi baik, kadang jadi galak. Iya, betul. Itu biar nggak bosan Naya. Kalau Bunda baik terus nanti Naya bosan. Gitu aja ya. Betul. Iya. Keren. Naya, kalau boleh tanya ini ada yang nih. Naya lebih suka nulis cerpen, puisi, atau novel? Naya sih lebih suka nulis cerpen ya, karena kalau nulis puisi itu kan dia harus dipikirkan metaforanya, terus struktur kalimatnya, dan yang lain-lain. Sementara kan kalau nulis cerpen itu bisa flow gitu, karena mengikuti arus seperti itu. Tapi kadang Naya juga nulis puisi gitu, seperti itu sih. Kadang menuliskan mood Naya gitu, seperti itu. Kadang suka nulis puisi, kadang suka nulis cerpen, seperti itu. Yang penting semua kayaknya Naya. Iya. Iya, bagus. Keren banget. Oke. Masih ada berapa menit lagi? Ini kita masih ada beberapa menit lagi, Bu. Ini juga ada yang mau mengirimkan hadiah buat Naya sama Bunda. Bu Sis di Padang. Nanti akan dikirimkan alamat Naya di lewat WA ya, Bu. Ya, terima kasih. Iya, seru banget nih. Kayaknya kalau kita nggak memperbincangkan, mungkin nggak banyak orang tahu apa sih dibalik yang dipikirkan oleh Naya. Ya, jadi rasanya sih perlu dikomunikasikan nih teman-teman supaya kita kalau lebih tahu itu kan pasti jadi lebih ingin tahu lagi, bahkan mungkin menjadi lebih mencintai gitu ya. Karena memang harus sih cinta puisi ya, karena melalui puisi itu bisa melembutkan yang baca. Oke. Kalau ada lagi masih, kalau nggak ada. Kalau saya sama Naya nih, Naya kan tadi buku yang berbahasa Indonesia yang dibaca itu karya Pram salah satunya ya. Nah untuk karya dari Pram ini yang paling Naya suka dan paling berkesan buat Naya itu yang mana Naya? Apa yang tetralogi, apa yang lain? Gadis Pantai. Naya baca buku Pram itu ada 3, Bumi Manusia, Calon Arang, sama Gadis Pantai. Tapi yang paling Naya suka itu buku Gadis Pantai ya gitu, karena itu kan menunjukkan
kehidupan perempuan di masa-masa perang gitu dan sangat sedih gitu bukunya seperti itu. Iya, betul. Buku itu gambarkan banget kondisi perempuan di masa lalu. Ya, oke. Bagaimana Bu? Apakah langsung closing statement mungkin dari Bunda dan Naya? Boleh, mungkin Naya, apa yang Dari mau Naya, disampaikan apa yang mau disampaikan? dari bincang-bincang sore ini, siang ini? Walaupun belum sempurna mungkin ya, Nay. Iya. Nggak seperti bincang-bincang yang lain, tapi inilah yang kami coba perkenalkan gitu ke teman-teman sahabat Read Aloud supaya makin mencintai karya-karya anak-anak dan karya-karya buku cerita anak. Jadi pesan dari Naya itu, jadi kalau misalkan kalian anak-anak tante atau om nggak suka menulis, jangan dipaksakan menulis ya, karena kalau dipaksakan menulis itu sama aja tulisannya bakal jadi jelek atau gimana. Jadi itu harus sesuai dengan minat anak om dan tante seperti itu, kayak gitu sih. Betul ya. Kalau dipaksain pasti hasilnya nggak baik. Setuju. Jadi memang harus difasilitasi ya seperti Bunda Yona. Jadi memberi pipa-pipanya aja gitu ya, biar dia mengalir natural gitu ya. Setuju sekali. Terima kasih Naya. Ya, sama-sama. Itulah Naya dan Bunda Yona. Terima kasih Ibu Rosi dan teman-teman dari Read Aloud sudah memberi Naya kesempatan siang ini untuk ngobrol sedikit tentang proses kreatifnya. Sekali lagi terima kasih. Yuk. Kembali ke Kakak Elis. Baik, terima kasih Bu Rosi, terima kasih Naya dan juga ini sebenarnya masih banyak banget ya yang mungkin nanti bisa ada sesi khusus lagi. Kita bahas ini lagi buku yang lain. Bukunya Naya. Yang lain. Mau ya Naya? Iya, oke, siap. Nggak akan kapok kan? Enggak. Oh. Nah, mungkin boleh sekarang kita foto bareng dulu ya. Ya, foto bersama dulu bersama dengan Naya. Bunda tadi bundanya udah pamit duluan ya. Ya boleh untuk teman-teman yang masih belum dibuka videonya, boleh dibuka dulu sebentar. Kita mau foto-foto dulu sama Naya. Nih. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, karena Naya juga cukup aktif di Instagram ya Naya, bisa mungkin langsung DM Naya. Ya itu kan Instagram yang pegang itu Bunda, jadi kalau ada pertanyaan nanti akan Bunda kasih tahu ke Naya gitu. Ya, oke. Boleh ya teman-teman di sini ada yang masih mau bertanya, nanti boleh bertanya ke Naya lewat Instagram. Nanti akan disampaikan sama Bunda ke Naya. Oke, siap ya, boleh teman-teman. Kita foto bersama dulu. Yang belum bisa mengaktifkan video tidak apa. Ya, kita tunggu. Yang Mbak Ulan yang foto ya. Silakan Kak Ulan. Mungkin bisa dipandu. Oke. Ya. Aku juga yang pegang bukunya boleh Kak Elis ditunjukin. Boleh ditunjukin. Kayaknya banyak deh. Yang punya bukunya boleh ditunjukin ya. Oh ya, tadi juga ada yang tanya pengen beli bukunya gimana caranya ya? Di marketplace bisa. Oh ya, di marketplace bisa ya. Iya. Oke, silakan teman-teman. Minta sehari dikirim bisa. Cek aja di IG-nya Penerbit Gorga. Iya. Oke, kita mulai ya. Berikan senyuman terbaik. Hitungan 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, ini yang slide kedua teman-teman. Kita mulai lagi ya untuk slide keduanya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Kak Elis. Terima kasih Kak Ulan, terima kasih semuanya. Naya, terima kasih sekali lagi ya saya. Terima kasih juga semuanya. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir. Mungkin kan kita di jadwal sebelumnya sampai jam 16 ya, tapi ini kan karena kita bincang bukunya bersama anak-anak, kita sedikit
sedikit bertoleransi gitu karena khawatirnya Naya terlalu capek kalau nanti terlalu lama dibincang bukunya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan atau yang masih penasaran bisa menghubungi Naya melalui lini masanya atau halaman Instagram ya. Nah, kita sebelum pamit ini kita akan mendengarkan juga lagu Red Love lagi yang akan diputar oleh operator. Saya sebagai pembawa acara pamit, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sampai bertemu lagi di bincang buku yang selanjutnya dan semoga kita bisa mempraktekkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Yona supaya nanti kelak akan semakin banyak anak-anak Indonesia yang gemar membaca dan bisa menghasilkan tulisan yang berkualitas seperti Naya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Terima kasih. Thank you.